warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Salsa Sumerento Putri, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Saya berasal dari Bangkalan, sebuah kota yang tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tetapi juga berani bersuara di tengah sunyinya keadilan. Saya berada di sini bukan sekedar untuk berbicara, tapi untuk menyuarakan keresahan, mewakili cerita, dan menolak pembungkaman yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Hari ini, tema yang kita angkat adalah kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata, refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Saudara-saudara sekalian, apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi? Demokrasi menurut buku berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi, mari kita buka mata. Apakah suara rakyat benar-benar didengar? Apakah kritik dari mahasiswa dianggap masukan atau dianggap ancaman? Kita bisa lihat bagaimana aktivis ditangkap karena unggahan media sosial. Bagaimana mahasiswa diperiksa hanya karena berorasi menolak kebijakan, dan bagaimana pasal-pasal karet digunakan untuk membungkam kritik. Saudara-saudaraku, kita hidup di negara di mana kata-kata bisa dianggap senjata, di mana opini bisa ditafsir sebagai penghinaan, dan suara hati bisa dianggap ancaman bagi kekuasaan. Inikah demokrasi? Atau inikah hanyalah tirani yang dibungkus dengan kemasan pemilu? Kita harus berani berkata ini tidak benar. Negara tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik bukanlah serangan, tapi bentuk cinta. Bentuk cinta rakyat terhadap bangsanya, agar tidak jatuh ke jurang kesewenang-wenangan. Mahasiswa adalah penjaga akal sehat bangsa. Mahasiswa adalah penjaga nurani kita. Dan saat semua diam, maka mahasiswa wajib bersuara. Lalu bagaimana jika suara mahasiswa pun dibungkam? Apa gunanya kampus sebagai menara ilmu? Jika mahasiswanya takut bicara, apa gunanya dosen berbicara soal kebebasan akademik? Jika mahasiswanya ditakut-takuti untuk mengkritik. Hari ini, kita tidak boleh hanya pintar secara akademik. Kita harus cerdas secara sosial dan berani secara moral. Karena kita bukan sekedar pencari nilai, kita adalah penjaga nilai-nilai keadilan. Lihatlah sejarah, perubahan besar tidak lahir dari diam. Reformasi 1998 tidak terjadi karena mahasiswa duduk tenang di ruang kelas. Ia lahir dari keberanian, dari teriakan, dari orasi, dari aksi, dari idealisme. Lantas hari ini, apakah kita akan diam saat teman kita ditangkap karena menyuarakan kebenaran? Apakah kita akan membiarkan ketakutan mengalahkan keadilan? Tidak, kita tidak boleh diam. Karena diam adalah bentuk setuju yang paling memalukan. Kita butuh mahasiswa yang bukan hanya sibuk dengan tugas dan skripsi, tapi juga peduli terhadap nasib bangsa. Kita butuh mahasiswa yang berani mengatakan yang benar, meskipun sendirian, yang berani menolak ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Kita butuh mahasiswa yang berani bersuara, bukan sekedar bergerak. Saudara-saudaraku, kita tidak sedang melawan negara, kita sedang mengingatkan negara untuk kembali ke hati rakyat. Negara ini bukan milik segelintir elit. Negara ini milik kita semua, dan kita mahasiswa punya hak dan kewajiban untuk menjaganya. Maka hari ini saya ingin mengajak, jangan takut bicara, jangan takut bersuara, jangan diam saat kebenaran diinjak-injak. Karena kita hari ini, kita diam. Karena jika hari ini kita diam, maka besok kita bisa jadi korban selanjutnya. Jika hari ini kita pasrah, maka selamanya kita hanya akan menjadi penonton dari panggung yang penuh kebohongan. Mari kita buktikan bahwa Trunajaya Muda bukan generasi penakut,
bahwa dari Madura, dari Bangkalan, dari kampus kita tercinta, akan lahir mahasiswa-mahasiswa yang berani menyuarakan keadilan untuk Indonesia yang lebih baik. Hidup mahasiswa, lawan keadilan, suarakan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.